Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bertemu di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Saya singkat ya, perangkat lunak kan software. Oke. Jadi kita mulai dulu ya. Jadi untuk mata kuliah ini nanti ada dua dosen, satu yang pagi itu Pak Mahlul, yang kedua yang malam saya, ya kan. Jadi ini nanti pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada overview mata kuliah, di mana mata kuliahnya nanti itu bahasa apa aja sih Pak? Apakah ini nanti kita kerjakan proyek ya kan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan terjawab pada materi pada malam hari ini ya kan. Oke. Next ya, dan presentasinya yang pertama ada review singkat, kedua definisi dan tujuan manajemen proyek software, ketiga mengapa manajemen proyek software itu penting, keempat siklus hidup proyek perangkat lunak, nanti ada SDLC, ada peran dan tanggung jawab dalam tim proyek perangkat lunak, keenam metodologi manajemen proyek perangkat lunak, dan yang terakhir adalah alat bantu manajemen proyek. Review singkat ya kan. Oke, jadi pada mata kuliah ini itu adalah fokusnya adalah memberikan landasan yang kuat ya bagi teman-teman mahasiswa untuk memahami kompleksitas dalam pengelolaan proyek pengembangan perangkat lunak atau software. Dengan mempelajari konsep-konsep manajemen proyek ya, mahasiswa akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan seperti perubahan persyaratan, kendala waktu, masalah komunikasi dalam tim, dan keterbatasan anggaran. Efisiensi guys ya kan ya, sekarang kan lagi musim-musim efisiensi. Berikutnya ada mahasiswa juga akan diperkenalkan berbagai alat bantu seperti Gantt chart, Pet chart, sama perangkat lunak seperti Jira dan juga Trello ya kan, itu yang membantu dalam visualisasi dan pengendalian proyek. Penerapan langsung dalam studi kasus dan proyek kelompok memungkinkan mahasiswa untuk merasakan dinamika kerja dalam tim dan bagaimana mengimplementasikan teori ke dalam praktik nyata. Nah, sekarang definisinya. Oke. Jadi definisi ya manajemen proyek perangkat lunak itu merupakan sebuah disiplin ilmu itu yang bertujuan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan pengembangan software agar sesuai dengan target ya. Tentunya dengan mempertimbangkan waktu, biaya sama kualitas software yang dihasilkan. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat ya sebuah proyek ya kan, kalau kalian tahunya proyek itu adalah proyek membangun rumah, proyek membangun jalan, proyek-proyek lainnya. Proyek itu kan ibaratnya adalah sebuah pekerjaan di mana pekerjaan itu adalah membangun sesuatu. Nah, di software atau di perangkat lunak kita di informatika kan pastinya proyeknya berhubungan pasti dengan software. Nah, itu juga membutuhkan sebuah manajemen, di mana manajemen ini nantinya akan meliputi bagaimana tim itu berjalan, bagaimana anggaran ya kan, kemudian bagaimana juga waktu. Nah, kita sebagai programmer ya, karena saya juga seorang programmer, kita itu seringkali itu jelek dalam sisi manajemen proyeknya. Karena apa? Karena kita kan jual jasa di mana kita itu membuatkan sebuah aplikasi. Toh pun aplikasinya itu kalau misalkan hosting dan server ditanggung oleh si pengguna, maka kita hanya berfungsi sebagai mengcoding aja ya. Kita membantu untuk menuliskan kode baris program yang nantinya bisa digunakan atau menjadi sebuah aplikasi gitu ya. Nah, kita pasti bingung berapa ya harganya ya. Kadang ada yang kemahalan, ada yang kemurahan. Kadang ada yang bikin website profil gitu aja 5 juta. Nah, menurutmu murah apa mahal? Ya tergantung UMR-nya juga. Jadi seringkali kita seorang programmer itu fokusnya adalah bagaimana uang itu ya untuk diri kita sendiri ya kan ya, bukan untuk operasional. Padahal ketika operasional itu kita juga harus mempertimbangkan yang pertama adalah jam kerja kita. Jam kerja kita itu gimana? Kan sehari kerja itu standarnya adalah 8 jam.
Nah, apakah kita dalam proyek software ini akan memakai hitungan itu, ya kan? Kita harian atau borongan lah istilahnya, ya kan? Kalau di tukang. Nah, kemudian untuk listrik atau internet yang kita gunakan, pernah nggak kita hitung? Nggak pernah ya. Biasanya kita langsung kira-kira aja harganya sekian, kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi kendala alumni informatika ketika dia sudah jadi programmer lama, kemudian dia masuk ke dalam dunia industri, itu bingung tanyain manajemen. Wah, ternyata pakai ini ya manajemen itu ya, kayak gitu. Nah, berikutnya dalam manajemen proyek juga itu kalau gen milenial ya, gen milenial itu kebanyakan programmernya itu dia itu full stack ya, aliran full stack programming. Jadi dia membuat tampilan, membuat front end, back end itu semuanya jadi satu dia sendiri. Tapi seiring berkembangnya zaman itu uh, semakin berkembangnya teknologi juga, maka divisi full stack ini dibagi jadi bagian-bagian kecil, di mana ada bagian front end itu bertanggung jawab atas tampilan ya, tampilan luar, tampilan dalam, ya kan. Jadi kayak tata letak, warna dan lain-lain itu front end. Jadi dia fokus bahasa pemrogramannya biasanya pakai HTML, CSS, JavaScript. Nah, itu. Kemudian ada divisi backend, di mana backend itu dia membuat adminnya, halaman adminnya, di mana halaman admin itu dia berkomunikasi antara webpage sama database. Dia bikin adminnya, bagaimana dia nanti bisa connect ya kan ke front end ya itu. Jadi dia yang menyiapkan mulai dari database sama bagaimana sistem itu bisa memasukkan ke database. Nah, ada lagi sekarang berkembang lagi, ada yang bagian database. Database itu fokus bagaimana dia mendesain, merelasikan dan seterusnya, dan bertanggung jawab untuk membuat server REST API ya kan, atau application programmable interface ya kan. Jadi API itu adalah penjembatan antara backend dengan front end ya kan. Jadi kalau sekarang itu nggak zaman guys ya. Jadi satu aplikasi front end ya, satu back end. Bisa jadi back endnya satu, front endnya ada banyak. Nah, itu semua dijembatani oleh API tadi, REST API tadi. Bahkan sekarang kalau pengembangannya menggunakan aplikasi mobile itu pakai REST API yang paling efisien dibandingkan dari aplikasi Android atau iOS langsung menulis ke database. Jadi sekarang itu pakai REST API. Nah, ini semua ini adalah pengetahuan yang akan dijadikan pada manajemen proyek software, di mana kita bisa mengefisiensikan sebuah pekerjaan, sebuah output dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya ya, ini ada menyelesaikan proyek perangkat lunak dengan tepat waktu, mengelola sumber daya secara efisien, menghasilkan perangkat lunak sesuai kebutuhan dan harapan pengguna, dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi selama proses pengembangan. Jadi setelah kita tahu banyak cara ya kan ya, bagaimana kita membagi tugas, bagaimana kita mengkolaborasikan tugas ya kan jadi satu aplikasi, maka itu semua akan menghasilkan sebuah produk, di mana produk itu bisa kita berikan kepada klien, dan klien sesuai dengan permintaan klien kayak gitu ya. Oke, mengapa manajemen proyek software itu penting ya kan? Yang pertama adalah kompleksitas proyek ya. Proyek perangkat lunak biasanya melibatkan banyak komponen dan stakeholder. Tanpa manajemen yang baik, proyek bisa gagal atau melampaui anggaran. Oke, yang pertama dulu, proyek software itu tidak semudah kita bikin hanya install WordPress ya. Kalau WordPress itu bukan proyek ya kan, itu minta tolong instalkan, Moodle juga itu kan. Jadi maksud di sini proyek software itu adalah full custom ya, full custom. Jadi di mana full custom itu dia ada banyak fungsi yang dia buat awal, dan itu ada tim ya kan. Nah, ya tadi ya, karena sekarang Gen Z itu
aku bisanya cuman HTML, CSS, JavaScript, aku bisanya PHP ya kan. Kalau gen milenial, kalau zamannya saya itu single factor ya kan ya. Jadi full stack programming. Jadi semuanya digarap satu orang, jadi lebih enak koordinasinya ya. Kalau sekarang koordinasinya harus ya kita sering rapat lah ya kan akhirnya. Jadi aku gak bisa pakai REST API dengan banyak ini ya, dengan banyak variabelnya dikurangi dan seterusnya, ya kesuwen ya kan ya. Kalau saya sih lebih simple ya, tadi full stack programming ya kan. Kemudian ada pengendalian risiko. Kalau pengendalian risiko ini misalkan satu timnya itu ada yang sakit dan lain sebagainya, maka productionnya akan molor ya kan. Nah ini juga kita bahas bagaimana risiko ini bisa tertangani ya kan. Makanya di leader, kalau saya versi saya itu si leader project itu harus yang mampu semuanya full stack, harus seorang full stack. Karena kalau nggak full stack dia gampang aja dibohongi sama timnya. Misalkan Pak ini susah banget Pak, HTML, CSS, JavaScript ya kan, padahal itu mudah ya kan ya. Akhirnya ya tadi. Nah ada lagi ketika ada yang sakit atau mungkin tidak bisa melanjutkan pekerjaan, leader kalau dia full stack dia bisa membantu dari sisi front end, back end maupun bagian database seperti itu. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Kalau sumber daya ini ada dalam dengan bisnis kompetitif, penting untuk mengelola sumber daya yang efektif dan memastikan proyek sesuai rencana. Jadi aplikasi software ini biasanya kalau sepengalaman saya itu kalau proyeknya kompleks itu kita biasanya main kontrak dengan pembayaran di 2 termin atau 3 termin. Dimana termin pertama kalau sudah memenuhi ada bayarannya, termin 2 ada pembayarannya, termin 3 ada pembayarannya. Nah yang salah di negara kita ya itu kebanyakan itu tidak pakai termin-termin, sehingga akhirnya ya tadi misalkan uang muka di awal dia kabur, akhirnya uang mukanya hilang ya kan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa jadi aplikasi softwarenya itu dikasih bom waktu, sehingga harus keterbatasan harus bergantung pada si programmernya itu. Padahal itu nggak boleh ya di manajemen proyek software. Tuh. Oke, salah satu metode ya untuk membuat sebuah manajemen proyek software itu adalah salah satunya adalah menggunakan SDLC ya kan. Ini jadi Software Development Life Cycle ya, kepanjangannya itu S software, D development, L life, C cycle ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan jadi aneh, siklus itu proyek perangkat lunak ya itulah circle of life ya kan ya. Oke, jadi yang pertama adalah inisiasi dan perencanaan, mendefinisikan visi, cakupan, tujuan proyek serta menyusun rencana detail. Nah biasanya di sini kita lihat dulu ya kan, kira-kira yang kita mau kerjakan proyeknya ini latar belakang organisasinya apa, kemudian tujuannya untuk apa. Ini wajib dan penting ya, karena anak-anak sekarang ya, atau programmer sekarang itu jarang sekali dia itu memperhatikan bagaimana user experience ya. Jadi bagaimana user itu bisa menggunakannya bahkan tanpa buku panduan itu ya. Kalau sekarang bisa aku gini ya wis terimaan apa adanya gitu ya. Mentang-mentang dia bisa bikin aplikasi, si user harus nurut si developer. Nah itu nggak boleh sebetulnya ya kan tuh. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan. Setelah kita tahu target pasarnya ya kan, target usernya itu siapa, misalkan target usernya adalah boomer ya kan, berarti menunya harus dikit ya kan ya, karena boomer dikasih tahu ya, boomer ya, generasi boomer itu generasinya bapak kita lah ya kan ya, itu yang lahir ya Bu Neni, boomer itu Bu Neni ya kan ya, itu ya itu. Jadi menunya itu harus sedikit, karena kalau kebanyakan menu mereka bingung ya kan, ini harus di menu apa ya kan itu. Kemudian kalau targetnya milenial seperti saya ya kan, Pak Mahlul ya kan, dan Pak Luri itu menunya bisa lebih kompleks, tapi dia itu lebih apa ya, lebih gak ngurusi tentang tampilan lah, pokoknya tampilannya ada berfungsi semua tanpa error, kita gak protes.
Nah, kalau Gen Z itu desain itu utama ya kan ya. Salah warna, salah juga persepsinya ya. Nah, beda lagi dengan Gen Alpha dan seterusnya. Itu juga analisis kebutuhan ini juga penting ya untuk menunya seberapa dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada desain sistem. Kalau desain sistem ini adalah perancangan arsitektur mulai dari uh, hardware infrastructure atau kayak server ya kan dan seterusnya sampai pada application ya kan. Nah, sistem ini harus punya rancangan. Biasanya desain sistem ini adalah seperti proposal pengajuan. Jadi bagaimana sistem itu dijalankan, mungkin menggunakan apa service apa aja, apa engine X atau MySQL database-nya, MySQL atau Postgre dan lain-lain. Itu didesain sistem. Jadi harus di nganukan ya, harus dipaparkan secara detail. Meskipun si pemilik project itu nggak tahu ya kan ya, tapi kita berusaha untuk menginformasikan karena di desain sistem ini nantinya bisa digunakan ketika nanti alih tangan ya kan. Jadi kalau sudah gak dilanjutkan sama kita, yang baru ini tahu oh desain sistemnya seperti ini, termasuk desain database juga ya. Jadi database yang mau di create atau dibuat itu yang kayak gimana, relasinya gimana dan seterusnya. Berikutnya ada pengembangan ya. Kalau pengembangan ini kita sudah mulai proses mengembangkan berdasarkan desain yang sudah dibuat. Jadi kalau pengembangan ini fokusnya adalah production ya development, kok production development. Kita mendevelop ya. Kalau kita full stack ya kita kerjakan sendiri. Kalau kita sama tim ya front end kerjakan, back end kerjakan, database kerjakan. Gitu. Tapi biasanya yang paling relatable itu ya disetujui dulu menu datanya apa aja. Kalau desain sistem nggak ada, pengembangan akan sering terganggu ya, akan sering rapat. Nah, berikutnya pengembangan ini ada jangka waktu, kemudian ada pengujian. Kalau pengujian ini adalah setelah jadi ya harus ada diuji aplikasinya atau softwarenya sehingga dia bisa mendeteksi kelemahan ya, terus bug ya kan dan lain sebagainya. Terus berikutnya ada implementasi. Kalau implementasi ini adalah membawanya ke lingkungan produksi atau dicoba oleh klien ya kan. Misalkan kita coba 100 pengguna, 1000 pengguna dan seterusnya. Kalau sudah lancar, maka langkah berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini bisa pakai kita lagi, bisa ganti orang. Nah, dari ketujuh ini harus ada dan urut. Kalau kita loncati maka akan ada kecacatan dalam proyek tersebut gitu. Kemudian ada peran dan tanggung jawab tim. Ini secara umum selain yang saya omongkan tadi ada front, back sama database. Ini ada yang namanya project manager. Project manager ini adalah orang yang bertanggung jawab atas perencanaan. Jadi dia yang merencanakan berapa waktu untuk mengerjakan front end, back end berapa waktu, terus REST API-nya berapa. Itu project manager. Biasanya ini yang sudah pengalamannya banyak ya. Nah, gajinya juga besar karena yang dimarahin nanti ya project manager ya kalau nggak sesuai dengan target kayak gitu. Kemudian ada stakeholder. Kalau stakeholder ini adalah pemilik proyek ya kan ya. Ya, yang minta proyeknya tadi itu stakeholder. Biasanya yang paling konyol adalah ketika kita sudah jadi terus si stakeholder itu nggak cocok sama desainnya, yaitu merubah dari awal dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian ada tim pengembang, developer. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, front, back sama database. Kemudian ada QA, ada quality assurance, di mana ini adalah untuk melakukan pengujian. Biasanya QA ini digabung sama developer ya. Karena kalau QA sendiri itu biasanya ada lembaga khusus untuk melakukan standarisasi atau sertifikasi. Jadi apakah sistem ini aman dan seterusnya. Itu quality assurance. Ada beberapa metodologi juga dalam manajemen proyek software. Di antaranya ada waterfall, agile sama scrum ya kan. Jadi kalau waterfall itu pendekatannya itu linear, jadi tahap by tahap itu mengalir ya kan. Kalau agile ini adalah iteratif, fleksibel, memungkinkan pengembangan perangkat lunak siklus yang lebih pendek. Jadi kalau untuk sprint ya kan, deadline mepet ini pakai agile. Kalau scrum ini adalah kerjanya agile.
ya dimana kolaboratif dengan pertemuan reguler. Oke, berikutnya nanti kita juga akan berkenalan tentang alat bantu manajemen proyek. Kalau kita jadi PM ya, project manager, kita harus bisa memantau anak buah kita ya dengan beberapa alat bantu, salah satunya pakai Gantt, Perchart sama Jira. Kalau Jira ini software ya, kalau Gantt sama Perchart ini adalah jenis dari grafik ya, graph chart ya. Ini bisa dibaca. Oke, mungkin untuk manajemen proyek perangkat lunak untuk pendahuluannya cukup sekian. Nanti silakan absen di Elin, tapi lihat videonya dulu, jawab soalnya, baru bisa absen. Karena kalau nggak ngerjain video dan nggak bisa ya absen. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.